Halo, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Mogi, NIM 2021-06022, mahasiswa program studi pendidikan IPA semester 5. Berikut ini saya akan membuat video tentang penggunaan perangkat pembelajaran yaitu RPP, di mana video ini yaitu berisi wawancara dengan guru IPA. Saksikan video saya berikut ini. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara sore ini. Bagi Ibu, materi untuk yang saya wawancara sore ini yaitu tentang kurikulum. Sebelum memasuki pertanyaannya, di sini saya ingin bertanya dulu nama lengkap. Nama lengkap Rosita Rosita Margarito. Baik Ibu, di sini saya bertanya, Ibu mengajarnya di kelas berapa? Di kelas 7, 8 dan 9. Kurikulum yang digunakan sekarang sih menggunakan kurikulum untuk kelas 7 dan 8 kurikulum Merdeka, terus kelas 9-nya kurikulum 2013. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya Ibu, lama mengajar 2 tahun dan status Ibu status PNS honor swasta karena mengajarnya kan di sekolah swasta. Baik. Ibu ada perangkat dan tidak perangkat pembelajaran? Ada. Sekolah mungkin ini nama sekolah. Iya. Baik Bu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah semua guru wajib membuat RPP ini? Iya. Semua guru wajib membuat RPP itu untuk kelas 9. Ada yang Ibu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah semua guru wajib membuat RPP? Untuk RPP ini sendiri memang semua guru wajib membuatnya. Tapi kalau RPP itu untuk di kurikulum 2013. Sedangkan untuk kelas 7 dan kelas 8 yang menggunakan kurikulum Merdeka, itu guru diwajibkan untuk membuat modul ajar. Di sini saya ingin bertanya Ibu, alasan mengapa semua guru itu wajib memiliki RPP? Saya jawab ada 2 sih adik, RPP sekalian dengan modul ajar. Nah, mengapa guru harus memiliki RPP dan modul ajar? Karena RPP dengan modul ajar ini sebagai panduan kita ketika masuk kelas. Jadi kita masuk kelas harus ada panduan. Tidak mungkin kita tiba-tiba masuk sekalipun guru senior dia harus punya RPP, sekalipun dia sudah tahu bahwa langkah awal saya masuk, saya pasti membuka pelajaran dengan sapaan pembuka. Kemudian saya masuk ke materi, kemudian saya melakukan langkah pembelajaran dan lain sebagainya, menutup dengan doa. Sekalipun sudah tahu, tetap sebagai seorang guru harus menyiapkan RPP atau modul ajar, karena kegiatan pembelajaran itu dari pengetahuan, begitupun dengan siswa itu selalu terjadi perubahan. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu membuat RPP? Apakah dibuat per hari, per bulan, atau per semester? Kalau untuk RPP atau modul ajar ini saya buatnya, saya biasa sesuaikan. Kalau misalnya saya buat materi pertama, kalau sudah selesai materi pertama, baru saya buat lagi untuk materi berikutnya gitu. Bisa dibilang per minggu gitu. Saya buat seminggu untuk pembelajaran selama 1 minggu ke depan begitu. Itu pun kalau pembelajaran materinya belum selesai, berarti kita masih pakai RP untuk materi yang kita belum masih selesai ya. Kemudian kalau mau gantiin materi selanjutnya, baru kita sebelum kita ke materi berikutnya kita kerja dulu RPP. Baik Ibu, modul ajar. Apakah kepala sekolah mengecek RPP yang Ibu buat? Iya.
karena sebelum kita masuk kelas pasti ada tanda tangan perangkat dulu. Nah, dalam kita punya modul ajar atau EPP tadi, di bagian terakhir, lembaran terakhir itu ada tanda tangan di kepala sekolah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kelas, otomatis kepala sekolah mengecek dulu kita punya EPP atau modul ajar. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu membuat perangkat pembelajaran sebelum mengajar? Iya. Apakah RPP yang ibu hasilkan itu ibu hasilkan sendiri, membuatnya sendiri, atau copy paste atau diambil dari tahun-tahun sebelumnya? Untuk RPP dengan modul ajar yang biasa saya pakai ketika pembelajaran itu merupakan hasil karya sendiri, tetapi RPP atau modul ajar yang dibuat ini berdasarkan hasil diskusi dengan bapak ibu guru dari sekolah-sekolah lain. Nah, diskusi ini dilakukan dalam kegiatan MGMP. Jadi kalau kita MGMP itu biasanya kita sepakat kita mau pakai modul ajar yang seperti apa, kita susun sama-sama. Nah, kemudian modul ajar atau RPP selain kita dapat dari bapak ibu guru kita MGMP, kita buat sama-sama, juga kita biasa lihat di internet. Di internet ini sendiri untuk bapak ibu guru biasanya langsung mengecek di PMP. Apakah RPP yang ibu buat tiap periode itu sama atau berbeda seiring dengan perkembangan zaman? Karena masih 2 tahun, jadi pengalamannya tidak terlalu dalam perkembangan zaman ikuti ini. Tapi untuk RPP modul ajar sekarang memang kita benar-benar sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi untuk RPP modul ajar di dalam, untuk kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya ini palingan kita modifnya itu di media pembelajaran. Mungkin media-media yang dulu biasanya kita pakai hanya gambar, kalau sekarang mungkin saya lebih banyak di kelas tuh saya pakai video. Nah, kadang-kadang juga saya sediakan media, ada saya bagi laptop di anak-anak, kemudian bagi HP juga untuk mereka. Jadi mereka searching sendiri di YouTube begitu. Jadi supaya kita juga sesuai dengan zaman. Tidak mungkin kita selalu pakai gambar yang print out atau media-media cetak biasa. Apakah RPP yang ibu buat mempertimbangkan perbedaan karakteristik siswa? Kalau RPP yang saya buat sekarang, RPP itu masih belum saya bagi pakai karakteristik siswa. Kan memang ada sekolah-sekolah yang menjalankan kelas-kelas diferensiasi. Nah, itu mereka masih tidak ada peserta didik yang pengetahuannya itu di bawah dengan peserta didik yang punya kemampuan lebih. Nah, peserta didik yang punya pengetahuan di bawah itu mereka sediakan perangkat ajar lain, kemudian yang pengetahuan lebih perangkat ajar lain. Tapi karena bisa punya sekolah itu kelas di sana, jadi RPP menurut ajar tidak pakai bagi berdasarkan karakteristik siswa, tapi memang memperhatikan kebutuhannya siswa dengan keadaan di sekolah. Kalau misalnya kita mau buat RPP, misalnya kita mau mengadakan studi tour misalnya, tapi di kita punya sekolah tidak memungkinkan, ya saya tidak buat studi tour. Baik, Bu, terima kasih. Apakah ibu setiap mengajar menggunakan alat bantu mengajar yang membuat pelajaran lebih menarik? Untuk alat bantu sendiri saya gunakan itu seperti LCD begitu, kemudian alat peraga, kemudian kadang-kadang saya mengajar siswa untuk keluar ke lingkungan sekolah, karena kadang-kadang kalau kita terlalu mengajar dalam kelas kan mereka jenuh. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang kita pikir akhirnya membuat siswa senang, kita kira keluar tuh akhirnya siswa bisa memahami materi. Kadang-kadang juga mereka bukannya memahami materi tapi malah ada yang senang main begitu. Jadi kita sebagai guru harus punya tenaga ekstra untuk selalu kasih ingat siswa supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Di samping alat peraga yang memang kita coba sediakan supaya siswa itu mengikuti pembelajaran dengan suasana yang
bahagia begitu. Baik Ibu, apakah Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? Ya, untuk penilaian ini, asesmen ini memang selalu dilakukan di setiap kali kegiatan pembelajaran, karena asesmen atau penilaian ini sendiri yang ini manfaatnya itu untuk mengukur kemampuan siswa atau apakah kita punya pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. Itu sudah pasti dilakukan penilaian atau asesmen. Nah, asesmen ini bagi menjadi dua, ada asesmen formatif dengan sumatif. Nah, untuk formatif ini sendiri asesmen yang dilakukan per kegiatan pembelajaran. Misalnya sebelum kegiatan pembelajaran boleh, sementara pembelajaran boleh, di akhir pembelajaran boleh. Kalau sumatif, asesmen sumatif atau penilaian sumatif ini kita lakukan ketika per periode, misalnya per semester tuh, di mid semester atau di akhir semester. Nah, itu kita lakukan penilaian atau asesmen sumatif. Ibu lagi saya panggil. Baik Ibu, apakah Ibu mempunyai catatan atau jurnal pembelajaran tentang semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Kalau jurnal pembelajaran ada, tetapi jurnal pembelajaran ini saya isi benar-benar hanya jam-jam yang saya masuk. Misalnya saya les 07.30 sampai jam 09.30 misalnya. Di situ saya hanya buat materi apa di kelas berapa, kemudian catatan siswa yang tidak hadir. Tetapi rincian selama kegiatan, misalnya di pembelajaran ini kekurangan ini, kelebihan ini, itu belum saya buat secara detail. Hanya jurnal pembelajaran yang untuk saya masuk kelas materi apa di kelas berapa itu ada. Saya bertanya lagi, apakah acuan yang Ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Oke. Untuk acuan saya pakai acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat CP dalam Undang-Undang Perubahan Kurikulum itu. Mereka membuat CP dan masing-masing mata pelajaran itu memang sudah punya CP-nya masing-masing. CP ini untuk kurikulum merdeka. Berdasarkan CP yang sudah ditetapkan itu, kemudian kita menentukan materi-materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Apa saja perangkat pembelajaran yang dipersiapkan sebelum mengajar? Untuk perangkat pembelajaran ini sendiri dari kurikulum merdeka, itu yang pertama ada Pruta. Pruta itu program tahunan, kemudian dari Pruta dia turun jadi Prosem, sedangkan untuk kurikulum merdeka dia pakainya Promes, tapi artinya sama, program semester. Nah, kemudian untuk kurikulum merdeka dari Prosem ini dia turunnya ke CP itu capaian pembelajaran. Kalau untuk kurikulum 2013 silabus, pasti ada tahu tuh silabus. Kalau untuk kurikulum merdeka itu dia pakai CP. Kemudian CP turun ke ATP untuk kurikulum merdeka. Nah, setelah itu kita buat modul ajar. Nah, kemudian untuk di kurikulum merdeka, kalau kita sudah buat modul ajar, berdasarkan modul ajar yang sudah kita rancang, tinggal kita desain media. Misalnya di modul ajar kita isi mau menjelaskan ke peserta didik di media PowerPoint, berarti selanjutnya kita siapkan media PowerPoint. Kalau kita mau mengajar bisa pakai video pembelajaran, selanjutnya kita boleh bikin video pembelajaran sendiri. Bisa juga searching di internet, kita tayang itu bisa. Selama video yang kita tayangkan itu yang jelas. Jadi kalau kita kadang kan di internet kan ada banyak sekali video. Jadi sebelum itu kita harus lihat dulu kira-kira anak-anak kalau mereka nonton ini mengerti atau tidak, videonya sesuai tidak dengan kita punya tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir mungkin media sosial. Apakah absen? Nah, itu perangkat lain, absen. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran? Untuk pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran ini sendiri, saya pernah mengikuti waktu kegiatan MKMP Masal. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran? Untuk pelatihan
pembuatan perangkat pembelajaran ini saya pernah ikuti. Yang pertama itu di MGMP Masa ini MGMP yang diselenggarakan oleh MKKS Boyolali. Mereka menghadirkan narasumber dari dinas. Ini dihadirkan waktu ketika double bahasa ketika terjadi perubahan kurikulum. Ketika pertama kali kurikulum Merdeka diterapkan, diadakan MGMP Masa. Mereka mengundang narasumber dari dinas untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikut itu mengikuti pelatihan ini diskusi sebenarnya. Kemudian kami langsung buat perangkat itu di MGMP Rangka Mata Pelajaran IPA. Jadi kami sama-sama membuat perangkat pembelajaran seperti itu. Kemudian tahap ini yang ketiga itu melalui aplikasi PMM. Aplikasi PMM ini memang aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Bapak Ibu guru dalam mengembangkan kompetensi karena di dalam memang menunya adalah dari pelatihan diri, bagaimana guru mengetahui kurikulum, entah itu kurikulum Merdeka dan kurikulum yang berlaku sebelumnya. Di dalam juga ada contoh perangkat pembelajaran. Saya mengikuti pelatihan mandiri dari aplikasi. Baik, pertanyaan terakhir, saran dari Ibu mengenai pembuatan perangkat pembelajaran. Saran dari saya yang pertama, kalau kita buat perangkat pembelajaran, kalau bisa waktu kita senggang jangan sampai kita buat perangkat tuh dadakan. Misalnya kita siang boleh jam terakhir, misalnya terus pagi kita baru kerja, itu kadang-kadang agak susah karena kita harus siap media tuh, kita buru-buru nanti kita masuk kelas, kadang-kadang tidak efektif. Jadi kalau bisa dari beberapa hari sebelum kita masuk kelas kita sudah siap supaya kita bisa lihat kendala itu. Kira sebelum masuk ke media ini waktu berapa lama sesi. Kemudian yang berikut saran dari saya, mungkin kita berusaha untuk buat perangkat pembelajaran yang di dalam kita punya perangkat lebih banyak aktivitasnya siswa. Memang kadang-kadang sebagai guru kita mau karena kita tuh takut kalau kita kasih penjelasan, kalau kita siswa tuh mengerti. Kadang-kadang dari situ kita masuk tuh kadang-kadang kita mau ikut ceramah, kita kasih penjelasan. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Harus punya anak-anak yang lebih aktif. Jadi mereka harus cari tahu sendiri. Tapi kembali lagi waktu. Kadang-kadang yang mau membiarkan kita punya mereka cari tahu sendiri. Kita lihat lagi dengan alokasi waktu kita punya pembelajaran. Kalau waktunya cukup, artinya kalau waktunya cukup baik. Kalau waktunya tidak cukup, kita setengah waktu. Kadang-kadang materi tidak semua dipahami oleh siswa. Kemudian yang berikut mungkin cara dari saya memperhatikan waktu untuk kita belajar dan selalu lihat contoh perangkat pembelajaran di aplikasi PMM karena itu memang sudah pemerintah siapkan, mereka sortir perangkat yang memang sudah benar-benar bagus tuh, supaya kita ada referensi. Jangan terlalu sering lihat kita punya perangkat yang mungkin dari boleh kita lihat dari teman guru boleh sekali, tetapi sering-sering lihat di aplikasi supaya kita punya informasi tambahan, kita punya pengetahuan, kita punya kompetensi untuk bikin perangkat itu selalu benar. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih.